Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakaria Muslim, guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Cisuren, Kecamatan Paya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun anggaran 2022 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya mengikuti UKIN yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 Januari 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, siapa yang mau mimpin doa hari ini? Ajukan tangannya. Jika ya. Belum siap? Siap. Belum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Sebagaimana tagihan kita hari ini, seperti biasa kita akan membacakan surat-surat pendek, yaitu surat Al-Asri, artinya demi masa, surat yang ke-103 termasuk golongan surat Makkiyah. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita membacakan surat-surat Al-Quran, yaitu surat Al-Asri, mudah-mudahan bacaan kita Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ladang pahala. Amin ya Allah. Amin. Baik anak-anakku, untuk memompa semangat kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme kecintaan terhadap negara kita, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Siap ya?
sebelum Bapak melanjutkan materi kali ini, sebelumnya Bapak ingin menanya tentang pelajaran kita yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat? Masih. Siapa yang apa? Aku ingin jadi anak soleh. Bagaimana harus bersifat seperti apa yang ingin jadi anak soleh itu? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Baik anak-anakku, setelah kalian menyebutkan tadi, memberitahu kepada Bapak bahwa kalian itu masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bersuci dari hadas kecil. Nah, adapun manfaat daripada pembelajaran kita hari ini adalah nanti kita semua diharapkan dapat membedakan mana itu hadas besar, hadas kecil, kemudian bagaimana cara kita membersihkan daripada hadas besar dan hadas kecil. Gitu kan? Nah, itu manfaatnya. Karena apa namanya? Kebersihan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Kemudian kita sebagai umat Islam akan melaksanakan ibadah, ya kan, seperti sholat, ngaji, maka itu kita harus dalam keadaan suci, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi dasarnya, ya, yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah kalian nanti dapat mengerti bersuci dari hadas kecil dengan benar, kemudian menyebutkan macam-macam hadas kecil dengan benar, kemudian yang ketiga mendemonstrasikan alat-alat bersuci, ya, dengan benar, kemudian memperagakan tata cara bersuci, ya, dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, sebelumnya Bapak ingin menguji sejauh mana kalian dalam memahami materi ini. Artinya kita akan melakukan pretest, ya. Pretest ini tidak ada kaitannya dengan nilai kalian. Bapak hanya mengukur sejauh mana kalian memahami tentang materi kita ini, yaitu bersuci dari hadas kecil. Kalau begitu, silakan dibuka buku tulisnya, alat tulisnya dibuka. Ya. Sudah siap ya? Oke. Nanti setelah kalian selesai, dikumpulkan depan, ya. Ketua kelas yang mengambil nanti hasil pretestnya. Yang pertama, oke. Apa yang dimaksud? Tulis. Apa yang dimaksud dengan hadas? Secara singkat aja ya. Tulis. Oke, udah. Yang kedua, sebutkan contoh hadas kecil. Sebutkan contoh hadas kecil. Ya. Sebutkan contoh hadas kecil. Yang ketiga, sebutkan contoh hadas besar. Sebutkan contoh hadas besar. Oke, silakan. Bapak kasih waktunya 5 menit. Ya, silakan. Karena kita masih banyak nih ya pelajaran, jadi maka
5 menit saja, waktu cukup. Ayo sih, semampunya aja yang kalian pahami. Ini tidak ada kaitan dengan nilai ya, silakan. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah beres ya? Silakan dikumpulkan. Ketua kelas ambil masing-masing hasilnya. Dikumpulin sama ketua kelas. Ya, ambil. Sini, Bapak bantuin. Kasihan, ketua kelasnya kasihan. Nah, boleh. Oke. Oke ya. Ini udah. Ini udah semua. Mana sini? Terima kasih ya. Baik, setelah kalian melakukan tes, ya, insya Allah kita akan memulai pelajaran kita hari ini, oke ya. Baik anak-anakku, tadi Bapak sudah menunjukkan di awal. Masih ingat materi kita itu hari ini apa? Bersuci dari hadas kecil. Baik, nah perhatikan. Nah, ini ada gambar di depan, ya. Silakan ya. Ini ada gambar di depan. Silakan kalian identifikasi. Gambar ini nanti ada kaitannya dengan materi kita. Nah, kira-kira ini gambar apa nih? Orang mengaji. Kan suka mengaji? Semuanya harus mengaji. Oke, kemudian ini kira-kira apa ini? Orang sedang sholat. Nah, orang sedang sholat. Ya. Suka juga di sini sholat. Laki-laki berjamaah ya. Ya, perempuannya juga suka sholat. Sholat. Jadi semuanya wajib melakukan sholat. Kemudian ini apa nih? Bertayamum. Ini apa ini? Dan kamu masih punya juga gambar yang lain. Nah, ini ada ini. Kemudian apa lagi ini? Darah. Ini apa lagi? Kucing. Ini. Yang ketiga, orang sedang buang air. Kalau ini apa nih? Bayi. Ya, bayi yang sedang pipis. Kalau ini apa nih? Ini roti. Bukan roti itu. Nah, itu adalah kotoran manusia. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kata Bapak ini ada kaitannya dengan materi kita bersuci dari hadas kecil. Nanti ada kaitan dengan kita mengaji, sholat, ya kan? Kemudian ada kita dikaitan dengan berwudu dan lain-lain. Begitu ya. Nah, anak-anakku, nanti setelah ini kalian akan dibagi kelompok. Ya, akan berkelompok. Bapak memberikan suatu masalah kepada kalian, kepada kelompok untuk nanti didiskusikan ya. Yaitu masalahnya adalah bagaimana sih ya bersuci dari hadas kecil dengan baik. Bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dengan baik dan benar. Ingat ya, bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dengan baik dan benar. Baik, setelah ini silahkan kalian berkelompok. Oke. Di belakang, kelompoknya belakang ya. Membentuk formasi grup ya. Jadi apa namanya? 1, 2,
3, 4, 5. Jadi tengah-tengah dikosongin ya, biar nanti presentasinya enak. Silakan, ayo ditarik mejanya. Baik anak-anakku, setelah kalian berkelompok, ini ada LKPD yang nanti akan kalian diskusikan beserta kelompok kalian. Nanti Bapak akan beri satu. Silakan nanti kalian ditulis di sini hasil karya kelompoknya, dan nanti setelah selesai kalian nanti akan mempresentasikan secara berkelompoknya ke depan satu-satu. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Oke, ini ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ya, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Ya. Nah, silakan kalian, ya, di situ ada tugasnya adalah ditulis nama kelompok, kemudian anggotanya, jangan lupa ya. Oke. Berapa? Ada yang ditanyakan dulu? Silakan sebelum mengerjakan. Iya. Kenapa? Ya. Jawabannya di sini. Jadi nanti kamu di buku kamu ada catatan, nanti yang buat apa presentasi kelompok di sini bareng-bareng bersama-sama ya. Oke. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian tulis nama anggotanya. Kalau di situ udah cukup ditambahin lagi ya namanya pinggir. Oke. Ada yang ditanyakan? Paham? Paham? Paham. Silakan kalian berkelompok ya. Silakan. Coba. Ada yang masih bingung? Ini masih bingung kenapa? Enggak, apa ya? Bekerja, Bang. Ya di situ. Oke. Udah paham ya? Ini paham nih? Silakan kalian gunakan buku paketnya. Di situ juga ada, ya. Ya, ada buku paket. Oke. Baik, ada yang bertanya? Udah paham? Udah? Ya silakan dikerjakan. Coba Bapak lihat tuh pengertian ada apa? Ya. Cari ya. Oke. Ini kenapa? Ya, itu
Tuh, sip. Oke. Bapak rasa kalian sudah paham ya? Iya, tinggal mengisi aja gampang kok ya. Iya. Ini masih bingung? Enggak, nah, sip. Ayo, coba kalian. Nah, iya, begitu. Anak-anak, ada yang sudah beres ini kelompok ini? Udah? Ini udah beres? Ini udah beres? Udah beres. Ini udah beres. Ini sudah selesai. Baik. Tepuk salut buat semuanya. Tepuk salut. Baik, setelah kalian selesai berkelompoknya, silakan kalian untuk mempresentasikan hasil karya kelompoknya masing-masing. Bapak langsung tunjuk saja kelompok satu, silakan ke depan di sini, menghadap ke temannya, semuanya. Tuh, tuh. Menghadap ke sana. Nah, ya, gitu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja karya kami. Seperti yang ada segi adalah akan yang menunjukkan dengan sebelum saya mengenai Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk salut. Ya, silakan tanya. Belum. Di depan. Tanya dulu siapa yang bertanya gitu. Siapa sama teman kalian yang bertanya? Oke. Enggak, itu kelompok yang lain yang bertanya di sini. Kelompok kalian. Siapa yang bertanya? Kelompok satu. Oke. Silakan berdiri kalau bertanya, boleh. Siapa yang bertanya boleh? Berdiri. Kelompok 3 bertanya boleh. Berdiri. Ya, nanti kamu jawab ya. Contoh hadas besar apa? Iya. kotoran yang bersedia, Hadas besar. Ah, ya. kipas, Kipas. Hubungan suami istri, tepuk tangan. Ada yang bertanya lagi yang lain? Coba tanya dulu yang lain. Yang bertanya enggak? Cukup ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekali lagi tepuk salut. Tepuk salut. Kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kelompok 2 ke depan, tampil. Di sini depan nih, di jauhan sini. Nih, di tempat nih. Ya, gitu ya. Ya, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil karya kami. Ya, pakai aja nggak apa-apa. Hadas besar adalah hanya sah bila disisihkan dengan cara mandi wajib. Iya. Hadas dibagi 2. Contoh hadas kecil. Kentut, Perhatikan ya, perhatikan. kotoran manusia, kotoran hewan, Tepuk salut buat kelompok 2 dulu. Tepuk salut.
yang genep nggak usah sama ini, sama tali juga boleh kok. Pakai caranya gimana? Dengan cara apa? Mana coba Pak lihat ini. Nah itu udah ditulis. Oke, bagaimana tadi? Paham nggak? Jadi kalau membersihkan itu bisa, kalau tekuk misalnya bisa digunakan dengan berwudu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk salut. Kita kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok. Yang keras nih, yang keras. Boleh gantian sama temennya, boleh. Iya. Tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Silakan. Nah, gitu. Siapa yang bertanya? Kelompok. Silakan bertanya. Ya, dari kelompok 1. Tuh, kelompok 1. Bagaimana? Perhatikan, perhatikan. Cara bersihkan hadas kecil. Dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudu. Ada yang bertanya lagi dari kelompok ini? Silakan. Saya bertanya. Tuh. Dengan mandi wajib. Oke, tepuk tangan. Mandi wajib. 3. Silakan kembali ke tempat. Waalaikumsalam. Hasil kerjakan mengenal air bersih dan buang air seni dan buang angin dan bahkan batal wudhu. Cara mengulanginya dicuci dengan air bersih lalu untuk hadas mimpi basah bagi laki-laki dan air bagi perempuan. Cara mengulanginya hadas besar dengan mandi yang jika tidak ada air. Cara buang air dan semiti dan buang angin bakal cara dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Tata cara bersuci dari hadas mimpi basah bagi laki-laki dan bagi perempuan. Cara hanya adab besar dengan mandi atau ayam jika tidak ada air. Udah? Oke, tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Baik, kelompok 4 tanya. Tanya ada yang bertanya? Oke. Silakan. Ada yang bertanya? Tuh, siapa? Tuh kelompok 2, kelompok 2. Kita sana dulu. Berdiri, Neng, berdiri. Bagaimana cara membersihkan hadas besar? Cara membersihkan hadas besar. Oke. Cara melihat jawab yang lain, jangan sama juga boleh. Yang lain kan berkelompok. Ya. Ayo baca. Ya, bagaimana kelompok 2? Jelas, bisa ya? Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Gitu. Silakan kelompok 4. Oke. Yang terakhir kelompok 5, silakan maju. Tampil.
Kamu baca. Ya, baca. Nggak, belum. Ini sekarang kami itu baca nih. Oh, ini. Dari atas ini. Yang keras, oke, yang keras. Baik, tepuk tangan buat kelompok 5. Ya. Tuh. Ada yang bertanya? Yo, tuh, bertanya. Ayo bertanya nih. Jawab. Kamu kemana? Contoh hadas besar. Bilangin apa tuh contoh hadas besar? Contoh hadas besar apa? Bagaimana cara membersihkan hadas kecil? Dengan cara apa? Berwudu. Tepuk salut untuk kelompok 5. Tepuk salut. Silakan kembali ke tempat. Tadi kalian mempresentasikan dengan hebat ya, dengan apa namanya baik ya. Tadi benar apa yang disampaikan oleh kalian. Sedikit banyaknya kalian telah memahami bahwa hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang. Ya, ini hadas kecil adalah hadas yang disucikan dengan cara berwudu dan bertayamum. Kemudian hadas besar adalah hanya sah bila dilakukan dengan cara mandi besar namanya. Nah, apa saja sih contoh dari hadas kecil? Tadi kalian sudah menyebutkan apa saja dari contohnya hadas kecil? Tentu apa lagi? Air, apa lagi? Buang air besar. Apa lagi? Menyentuh kemaluan, pingsan, yang mabuk juga itu ya. Mabuk di perjalanan, tidur, kemudian apa lagi? Bertemu yang bukan muhrim. Nah, itu diantaranya contoh hadas kecil. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu ya dengan cara berwudu. Nah, ketika kalian kentut, maka itu ketika akan sholat, akan ngaji harus berwudu. Yang selanjutnya adalah contoh hadas besar. Nah, ini yang sudah punya suami istri. Ya, tapi meskipun kalian masih pelajar, tapi harus diketahui ya. Nah, ini mungkin hanya sebagai pemahaman awal saja. Yang kedua adalah keluar airnya atau keluar haid untuk perempuan. Kalau laki-laki mimpi indah, ya mimpi indah. Pokoknya nanti kalian akan mengetahuinya. Ya, karena kalian berumur, ya nanti akan mengetahuinya, akan merasakannya juga bagi perempuan kalau sudah keluar haid. Nah, ya. Kemudian apalagi selain haid? Yaitu nifas, itu ibu yang melahirkan. Ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara membersihkan hadas besar? Yaitu dengan mandi wajib. Nah, begitu ya, mandi wajib. Nah, nanti akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya untuk mempraktikkan bagaimana cara berwudu, bertayamum, kemudian nanti mandi wajib. Nah, anak-anak perhatikan ya, untuk lebih kalian kita lebih mantap lagi mengenai materi ini, mari kita saksikan video pembelajaran hari ini. Cut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Ustaz kita belajar PAI kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersuci dari hadas kecil. Ya, lanjutkan materi selanjutnya setelah libur panjang kemarin. Ini maksudnya mau dipotong dulu. Baik, mari kita saksikan video pelajaran berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
sebelum kita ke materi, Usku ingin bercerita dulu nih teman-teman. Lihat di sini ada seorang anak yang habis dari kamar mandi. Dia habis pup. Kemudian setelah pup dia mandi tuh teman-teman. Habis mandi, kemudian dia langsung sholat. Apakah boleh? Boleh nggak ya? Habis pup terus dia mandi dan langsung dia sholat. Apakah boleh? Jawabannya adalah tidak boleh. Loh, kok tidak boleh, Us? Nah, mari kita bahas hari ini. Kita bahas ya, kok kenapa ya habis mandi itu nggak boleh langsung sholat. Nah, hadas. Kita belajar tentang hadas hari ini. Apa sih hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Jadi ada sebuah keadaan yang tidak suci teman-teman. Beda ya sama bersih, jadi suci bagi seseorang yang sehingga menjadikan tidak sah. Kalau dia dalam keadaan hadas berarti tidak sah dalam melakukan ibadah apapun, contohnya sholat ataupun dia puasa atau pergi haji dan yang lain-lain, ibadah-ibadah yang lain ya teman-teman. Jadi adalah keadaan hadas itu adalah sebuah keadaan tidak suci. Next kita selanjutnya. Wow, ada apa ini? Kotak 3 begitu ya. Hadas dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang hadas kecil dulu ya. Di kelas 4 kita fokus di hadas kecil. Kita lihat tuh ada apa aja sih yang termasuk hadas kecil dan termasuk apa aja hadas besar. Hadas kecil yang pertama apa aja ya? Wow, ada buang air besar, pup ya. Yang kedua ada buang air kecil, pipis ya, kentut. Selanjutnya yang termasuk hadas kecil adalah hal-hal yang membatalkan berwudu. Nah, ada ya membatalkan wudu itu apa aja? Menyentuh perempuan, salah satunya itu. Kemudian yang termasuk hadas besar apa ya? Yang termasuk hadas besar adalah yang pertama haid. Nah, ini bagi perempuan teman-teman. Kedua, mimpi basah. Jadi ketika kamu tidur pas pagi itu khurujul mani, keluar mani. Nah, ketiga, khurujul mani, keluar sperma maksudnya. Yang keempat, melahirkan. Apa sih mani atau sperma? Nanti akan dipelajari di kelas selanjutnya ya, insya Allah. Jadi ya, hadas kecil yang termasuk adalah yang harus diingat nih, buang air besar, buang air kecil, kentut, hal-hal yang membatalkan berwudu. Next, hadas kecil. Lalu bagaimana nih cara bersuci dari hadas kecil supaya kita menjadi suci? Kalau kita kentut supaya kita menjadi suci dan boleh sholat, kita harus ngapain teman-teman? Pertama, berwudu. Kedua, tayamum. Nah, kita harus berwudu ya teman-teman. Nah, sering kita lakukan ya. Nah, ketika kita sudah berwudu dengan baik, maka kita sudah dalam keadaan suci. Kalau kita kentut, berarti harus berwudu lagi teman-teman, harus dalam keadaan suci. Ya. Yang kedua adalah tayamum. Nah, ini yang pernah belum kita bertayamum? Yang bersuci menggunakan wudu. Apa yang dilakukan ketika ada air? Dan ada syarat-syarat yang lainnya ya teman-teman, tidak asal-asalan aja. Jadi kita pakai menggunakan debu, salah satunya ketika dalam keadaan darurat atau tidak adanya air. Jadi ketika kita sudah berwudu, maka jadilah kita bersuci. Itu ya. Selanjutnya apa lagi nih? Nah, ada anak ini lagi setelah mandi dan dia udah berwudu nih teman-teman. Kemudian dia wudu. Nah, ketika dia sudah berwudu, apakah boleh sholat? Yes, dia boleh sholat. Yang harus mandi, kemudian dia berwudu teman-teman ya. Langsunglah, bolehlah dia sholat. Kenapa? Karena dia sudah keadaan suci. Begitu teman-teman. Baik, tepuk tangan.
Nah itu ya penguatan materi tentang bersuci dari hadas kecil. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir, ya begitu berliku sekali, dan Bapak pikir kalian sudah paham dan mengerti ya bagaimana cara membedakan mana hadas besar dan mana hadas kecil. Kemudian bagaimana cara bersuci dari hadas besar, bagaimana cara bersuci dari hadas kecil. Dan nanti kita akan dipraktekkan di minggu yang akan datang. Baik. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan belajar kalian, silakan kalian buka buku tulis dan alat tulisnya ya untuk kita melakukan pretest, bukan pretest, tes formatif dari hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, siap ya? Dibuka alat tulisnya. Silakan diisi ini soal tes formatifnya ya di buku kertas lebar, nanti dikumpulkan lagi. Kerja sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok, masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit harus selesai. Nggak usah ditulis soalnya, langsung saja isinya tulis. Langsung isinya saja. Udah beres, silakan dikumpulkan ya. Udah dikumpulkan hasil tugasnya. Oke. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan belajar kita hari ini ya. Dan jangan lupa untuk pelajaran minggu yang akan datang, yaitu insya Allah kita akan mempelajari tentang menteladani kisah-kisah para rasul ajbi. Ya, demikian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.